Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Mahendra dari kelas Agroteknologi B dengan NIM 2006112554. Pada video praktikum botani yang kelima kali ini, saya akan membahas metabolisme, yaitu tentang difusi, osmosis, plasmolisis, dan diplasmolisis. Langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu difusi. Baiklah, percobaan pertama kita yaitu difusi. Difusi atau pembaruan adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Dan pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan cukup sederhana, yaitu alatnya itu wadah dan pengaduk. Sedangkan bahannya pada percobaan kali ini kita menggunakan dua bahan, yaitu garam dan pewarna makanan. Bahan yang pertama kali kita gunakan yaitu pewarna makanan terlebih dahulu. Pada percobaan ini terdapat dua wadah, di mana wadah yang pertama yaitu diisi dengan larutan yang nantinya kita akan aduk, dan kita hitung berapa lama waktunya. Yang satu lagi diisi dengan pewarna makanan tetapi tidak diaduk. Baiklah, di sini kita akan menghitung waktu lamanya pewarna makanan tersebut larut terhadap air yang kita sediakan di wadah. Kita di sini menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu dari pelarutan tersebut. Caranya yaitu kita hanya meneteskan satu tetes pewarna makanan di setiap wadah. Lalu kita mulai menghitung larutan. Waktu yang diperlukan untuk pewarna makanan tercampur dengan air yaitu sekitar, dengan cara diaduk yaitu sekitar 8 detik. Selanjutnya kita akan menunggu larutan yang diteteskan ke dalam air hingga larut dengan air tanpa diaduk. Di sini sepertinya pewarna makanan tersebut sudah larut dengan air dengan sempurna, maka kita akan memberhentikan stopwatchnya. Maka waktu yang kita perlukan untuk pewarna makanan tersebut larut dengan sendirinya dengan air yaitu sekitar 7,28 detik. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan bahan yang kedua, yaitu garam. Di sini kita menggunakan garam kasar sebagai bahannya. Kita hanya perlu memasukkan 1 butir garam kasar di setiap wadah yang telah kita sediakan. Cara kerjanya sama seperti menggunakan pewarna makanan yang sebelumnya. Di sini kita akan menghitung menggunakan stopwatch lagi. Kita akan menghitung lamanya garam tersebut larut dengan air dan dengan cara diaduk. Sepertinya garamnya sudah larut dengan air, maka kita akan berhentikan waktunya. Waktu yang diperlukan untuk garam tersebut larut dengan cara diaduk yaitu sekitar 54 detik. Selanjutnya kita akan menunggu garam kasar yang kita masukkan hingga larut dengan air tanpa diaduk.
Baiklah, sepertinya garam yang kita masukkan tadi sudah terlarut dengan sempurna dengan air, dan waktu yang kita dapatkan yaitu sekitar 2 menit 50 detik. Baiklah, percobaan yang kedua yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu alatnya ada wadah, dan sini ada juga pisau, ada sedotan, gigi, dan bahan yang kita gunakan yaitu ada air putih, dan di sini ada air larutan gula yang digunakan yaitu setengah sendok makan, dan ada pewarna makanan dan kentang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke cara kerja pada percobaan kali ini. Baiklah, langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu kita terlebih dahulu harus memotong bagian ujung dan pangkal dari kentang tersebut menjadi setelah potongnya kentangnya kita potong, selanjutnya kita akan membuat lubang pada bagian tengah kentang ini yaitu dengan kedalaman 2 cm dan dengan lebar yaitu sekitar 1 cm. Terlebih dahulu kita ukur gigi yang kita gunakan sepanjang 2 cm untuk mengukur kedalaman kentang tersebut. Baiklah, setelah kita melubangi kentang tersebut dengan kedalaman sekitar 2 cm dan diameter itu sekitar 1 cm, maka langkah kita selanjutnya itu membuat larutan gulanya. Di sini kita menggunakan gula yaitu sebanyak setengah sendok makan dan dilarutkan dengan air hangat agar lebih mudah larut ketika dilarutkan. Di sini kita akan menambahkan pewarna makanan. Tujuannya itu agar kita bisa membedakan warna dari larutan gula ini dengan air yang terdapat pada luar wadah, pada luar kentang. Setelah tercampur dengan rata, selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam kentang. Di sini kita akan meletakkan kentang di dalam wadah dan menambahkan air dalam wadah tersebut. Usahakan rendam kentang hingga sebagian. Baiklah, langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan larutan gula daging ke dalam kentang tersebut. Di sini kita menggunakan sedotan karena kita tidak mempunyai pipet tetes.
Baiklah, setelah kita isi dengan penuh, maka langkah selanjutnya itu kita akan menunggu selama 20 menit. Dan setiap 5 menit kita akan mengukur kedalaman dari larutan yang telah kita masukkan ke dalam ketan tersebut. Sini kita akan menggunakan stopwatch untuk mengukur, untuk menghitung waktu dari kentang tersebut. Di sini stopwatch sudah menunjukkan 5 menit. Maka langkah kita selanjutnya itu mengukur kedalaman dari larutan yang ada di dalam kentang tersebut. Di sini sepertinya kedalaman dari larutan yang di dalam kentang tersebut berkurang menjadi 1,8 yang awalnya yaitu sekitar 2 cm. Selanjutnya kita akan menunggu hingga 5 menit yang kedua, yaitu pada 10 menit. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke menit yang kedua, 5 menit kedua, dan langkah selanjutnya yaitu kita mengukur kembali larutan yang ada di dalam kentang tersebut. Di sini larutan yang terdapat pada kentang tersebut berkurang hingga turun menjadi ke 1,7. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke 5 menit yang ketiga, dan kita akan mengukur kedalaman dari larutan yang terdapat pada kentang tersebut. Setelah diukur, ternyata kedalaman larutan pada kentang tersebut berkurang menjadi 1,6 cm. Waktu sudah menunjukkan 5 menit ke-4, dan saatnya kita akan mengukur kedalaman dari larutan yang ada di dalam kentang tersebut. Setelah diukur, ternyata larutan pada kentang tersebut berkurang hingga menjadi 1,5 cm. Di sini kita dapat melihat bahwa larutan pada ketan tersebut yang awalnya 2 cm, yang awalnya kedalaman sekitar 2 cm berkurang setelah didiamkan selama 20 menit. Larutan tersebut berkurang hingga menjadi 1,5 cm. Baiklah, kita langsung saja masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu plasmolisis. Plasmolisis yaitu suatu proses di mana lepasnya protoplasma dari dinding sel yang diakibatkan keluarnya sebagian air dari vakuola. Plasmolisis juga bisa menunjukkan bahwa sel mengalami keluar masuk suatu zat. Artinya suatu zat atau materi bisa keluar dari sel dan bisa masuk melalui membran. Dan adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini, itu alatnya yaitu wadah, pisau, pinset, penggaris, dan sendok. Adapun bahannya yaitu garam. Di sini kita menggunakan garam halus supaya lebih mudah larut dengan air, dan ada bawang dan air. Langsung saja kita masuk ke cara kerjanya. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu mengupas bawang merah terlebih dahulu. Setelah dikupas, bawang tersebut kita belah dua dan kita akan mengambil
3 buah sampel untuk digunakan pada percobaan nanti. Setelah mendapatkan 3 sampel, terlebih dahulu kita ukur panjang dan lebar dari bawang tersebut agar kita tahu perubahan yang akan terjadi pada bawang tersebut ketika kita rendam menggunakan air garam. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menyiapkan larutan yang akan digunakan untuk merendam bawang tersebut. Di sini kita akan menggunakan 1 sendok makan garam halus, dan ditambahkan dengan 2 sendok makan air putih. Setelah itu kita aduk hingga rata. Baiklah, setelah garam tersebut larut dengan air, maka kita akan memasukkan sampel yang telah kita ukur tadi. Setelah itu bawang yang kita rendam ini akan kita tunggu selama 3 jam untuk mendapatkan hasilnya. Baiklah, setelah kita rendam sampel yang kita ambil tadi selama 3 jam menggunakan larutan garam, maka sampel akan kita keluarkan dan kita akan melihat hasil apakah bawang yang kita rendam tersebut mengalami perubahan atau tidak. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengukuran kembali yang dimulai dari sampel yang pertama. Di sini sampel pertama memiliki lebar yaitu 1 cm yang awalnya yaitu 1,5 cm dan panjangnya yaitu sekarang sekitar 1,8 yang awalnya yaitu 2 cm. Selanjutnya itu pada sampel kedua. Di sini lebarnya yaitu sekitar 1,3, awalnya yaitu 1,5 dan panjangnya sekarang menjadi 1,8 yang awalnya itu 2 cm. Selanjutnya itu sampel yang ketiga, yaitu yang awalnya memiliki lebar sekitar 1,5 cm dan sekarang menjadi 1,3 cm dan panjang yang awalnya 2 cm sekarang menjadi 1,8 cm. Baiklah, setelah 3 jam direndam, maka kulit bawang yang telah kita rendam dengan air tadi kita keluarkan terlebih dahulu. Dan kulit bawang ini akan kita ukur kembali panjang dan lebarnya, apakah
panjang dan lebarnya kembali ke bentuk semulanya. Percobaan selanjutnya yaitu fotosintesis. Di sini kita akan menggunakan daun mangga sebagai bahan percobaan kita. Di sini daun mangga sudah terlilit dengan aluminium foil selama 2 hari yang terkena sinar matahari, dan daun ini akan kita potong menjadi 3 bagian, yaitu pada ujung tengah dan pangkal daun. Setelah kita bagi menjadi 3 bagian, daun ini akan kita rendam menggunakan cairan larutan pewarna makanan. Daun yang kita potong tadi kita masukkan dan kita rendam dalam cairan ini. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti gambar berikut ini. Percobaan selanjutnya yaitu transportasi. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu alatnya itu wadah yang diisi dengan air dengan ketinggian kurang lebih 20 cm dan bahannya daun ilalang. Cara kerjanya itu kita hanya cukup memasukkan daun ini ke dalam botol dan kita tunggu daun ini hingga mengembang kembali. Baiklah, di sini stopwatch sudah menunjukkan yaitu waktunya sekitar sudah 16 menit. Dan daun yang kita rendam menggunakan botol tadi sudah mulai segar kembali dan tidak mengerut lagi. Baiklah, percobaan selanjutnya kita akan menggunakan bayam. Di sini kita akan melihat laju transportasi dari zat pewarna makanan tersebut masuk ke dalam bayam, dan kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan hingga pewarna makanan tersebut untuk naik sampai ke daunnya. Caranya yaitu kita hanya perlu memasukkan daun bayam tersebut ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Dan kita akan menunggu sampai warna makanannya naik hingga ke bagian atas dari bayam tersebut. Dan setelah kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit, adapun hasil yang kita dapatkan yaitu seperti gambar berikut.